المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من نرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مغتنم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلفان بهذا الكتاب الشيخ جلال الدين المحلي والشيخ جلال الدين السيوطي أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهما ويجعل درجاتهما في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن واقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, meskipun dalam suasana masih ayyam at-tasyrik, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hadir di majelis yang mulia ini, di baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, semuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab tafsir Jalalain, melanjutkan bacaan kita, yaitu kita akan melanjutkan membaca pada ayat yang ke-127 ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzkur idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida al-ususa awil jadara minal baiti yabnihi muta'alliqun biyarfa'u wa Ismailu Akun ala Ibrahim yaqulani Rabbana taqabbal minna bina'ana innaka antas sami'ul qaul al-alim bil fi'li. Rabbana waj'alna muslimaini munqadina laka wa ij'al min dzurriyyatina auladuna ummatan jama'atan muslimatan lak wa min litab'idi wa utiya bihi litaqaddumi qawlihi ta'ala wa la yanalu ahdi zalimin wa allimna manasikana syara'i'a ibadana aw hajjana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sa'alahu at-taubah ma'a ismatihima tawadu'an wa ta'ziman li dzurriyyatihima. Rabbana wab'ats fihim ay ahlal baiti rasulan minhum min anfusihim. Wa qad ajaba Allahu du'aahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatlu alaihim ayatika al-Qur'an wa yu'allimuhumul kitaba al-Qur'an
wal hikmata ay ma fihi minal ahkam wa yuzakkihim yutahhiruhum minasyirki innaka antal aziz al ghalib al hakim fi sunnihi wallahu a'lam. Pada ayat yang ke 127 ini Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan wa di sini ya merupakan kalau dalam bahasa Indonesia namanya penghubung ya. Nah, ditafsirkan oleh dua pengarang kitab ini yaitu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalal Al-Mahalli. Kata wa artinya uzkur ya, ingatlah. Ihyarfa'u Ibrahimul qawaida, ketika ya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ya yarfa' di sini diartikan mengangkat, artinya membangun ya itu. Al-qawaidah. Apa itu al-qawaid? Sendi-sendi. Ya. Nah, ditafsirkan di sini al-usus awil jadar. Ya. Apa itu usus? Ya, dasar-dasar atau pondasi-pondasi. Awil jadar. Ya. Yang itu juga bisa diartikan dinding-dinding. Ya. Sini judul itu adalah jamak daripada jidarun. Ya, jidarun, jidaroni judul. Ya, tuh artinya tembok. Ya, tuh. Tembok apa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim atau diangkat oleh Nabi Ibrahim minal baiti. Ya, yaitu berupa apa? Baitullah. Ya, rumah Allah. Ya. Jadi di sini juga kita jangan mengira kalau Ka'bah itu yang membangun siapa? Nabi Ibrahim, bukan. Nabi Ibrahim hanya nerusin. Itu juga wahyu perintah Allah. Ya, tapi inna awwala baitinnya itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sudah membangun atau meletakkan Ka'bah itu persis berada di tengah-tengah poros bumi. Ya, jadi kalau orang bertanya persis tengahnya poros bumi itu ada di mana? Itu di Ka'bah itu. Ya, ibarat kata kita pengen cari ya bagian yang pas ya tuh biar ketemu siku kalau tukang bangunan bilang itu ya. Kita ukur ya tengah-tengahnya ini kira-kira yang mana? Ya, nah itu kalau bumi itu tengah-tengahnya persis di mana? Di tempat di mana Allah membangun Ka'bah. Tuh, ya. Yabnihi muta'alliqun biyarfa'u. Ya. Yabnihi maksudnya membangun di sini adalah muta'alliqun biyarfa'u. Ya, itu berkaitan dengan apa? Yarfa'. Ya biasanya kan kalau orang membangun itu ngapain maksudnya? Ninggiin. Ya, bisa jadi artinya kan bangunannya sudah ada. Ya, berarti kalau Nabi Ibrahim hanya apa? Ninggiin lah, biar kelihatan lebih terhormat kan begitu. Ya, artinya biasa-biasa aja. Ya, yang takut nanti kekhawatiran, makanya Allah suruh Ibrahim alaihissalam untuk apa? Membangun kembali atau membina kembali Ka'bah itu. Ya. Lah apakah dia sendirian membangun Ka'bah di sini atau membina Ka'bah? Wa Ismailu. Ya, beliau juga didampingi oleh putranya yaitu Nabi Allah Ismail. Ya. Ini Nabi Allah Ismail anak dari siapa ini? Ya, Nabi Ibrahim. Dari istri yang mana? Siti Hajar apa Siti Sarah? Siti Hajar. Ya, yang baru aja kita ikutin deh sunnahnya kan. Ya, ajaran pertama kurban itu adalah ketika Nabi Allah Ibrahim sekian tahun gak dikaruniain anak, setelah 86 tahun baru dikasih anak. Ya, begitu tuh anak udah mulai lagi sedang tumbuhnya, ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya, tuh artinya anak udah mulai bisa sendiri, ya.
Qala Ibrahim, apa kata Ibrahim? Inni ara fil manami anni azbahuka. Ya. Nah, semalam aku bermimpi, kata Nabi Allah Ibrahim. Ya, dalam mimpi itu aku disuruh menyembelih engkau, nak. Ya, tuh. Itu yang ngomong siapa? Nabi Allah Ibrahim. Ya, kan secara logika juga. Kalau namanya orang tua, ada gak orang tua yang tega menyembelih anaknya sendiri? Gak ada. Ya meskipun banyak sekarang. Ya, itu orang tua yang pada orang tua itu belum gitu. Ya, betul. Tapi secara logika akal yang sehat, ya, sejahat-jahatnya orang tua nggak akan tega nyebelin anaknya sendiri. Lihat, sebuah-sebuahnya binatang singa pernah nggak makan anaknya? Pernah. Tapi orang banyak makan anaknya. Orang tua banyak makan anaknya. Ada anak makan orang tuanya. Itu. Nah, ini Ismail adalah, ya, lahir dari pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah. Ya, begitu punya anak dari Siti Sarah, ya kan? Ya kan itu. Kebetulan Nabi Ibrahim menikah dengan siapa lagi? Siti Hajar. Punya anak siapa namanya? Ishak atau Yakub? Ishak. Ya, itu. Makanya kan dibilang Nabi Allah Ibrahim ini adalah Abul Anbiya. Ya, bapaknya para nabi. Kenapa? Anak-anaknya itu banyak menjadi jadi nabi. Ya, Abul Anbiya. Ntar lihat doanya ini, ya. Akun ala Ibrahim, ya. Nah, kata Ismail atau kalimat Ismail di sini diatofkan kepada Ibrahim. Ya, maksudnya diikut sertakan, ya, diintilin, ya. Jadi kan barang berarti ini membina Ka'bahnya bukan hanya Nabi Allah Ibrahim, tapi juga Nabi Allah Ismail, ya, betul. Yaqulani, ya. Keduanya ini berkata, siapa nih duanya? Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Kan yaqulani ini dalam ilmu sorof dikatakan adalah apa? Ismun musanna. Ya, isim musanna artinya isim yang menunjukkan ada dua. Ya, yaqulu, yaqulani. Yaqulu satu, yaqulani dua. Ya, itu. Kalau yaqulani berarti ada yang berkata atau berdoa dua orang. Betul. Apa yang dia doa? Ya, dari kedua orang ini yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, Rabbana taqabbal minna. Ya, kata Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah apa yang dari kami. Ya, apa maksudnya tuh? Bina'ana. Ya, tuh maksudnya bangunan yang kami sedang bangun atau sedang kami bina. Ya, betul. Jadi Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail sedang melakukan suatu kebaikan, dan kebaikan yang dia lakukan ini datang dari seorang nabi, ada dua orang nabi. Padahal secara logika, ya, mereka berdua nggak berdoa juga pasti bakal dikabul. Ya, nabi, ya, betul. Rasul juga bukannya nabi tapi juga Rasul, ya. Emang kita berkali-kali doa banyak kali terima, ya. Tapi Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, ya, dia sudah sebagai seorang Abul Anbiya, ya, sebagai seorang Rasul juga masih berdoa minta kepada Allah biar apa ya? Biar diterima apa yang dia lakukan, ya. Innaka antas sami'. Ya, sesungguhnya anta, engkau ya Allah, as-sami', zat yang maha mendengar. Ya, ini kata sami berarti pendengaran yang Allah miliki berbeda dengan pendengaran yang dimiliki oleh makhluk. Ya, manusia mendengar nggak? Mendengar. Allah maha mendengar. Ya, pendengaran yang dilakukan atau mampu didengar oleh manusia itu terbatas. Ya, tapi pendengaran yang Allah miliki nggak ada batasnya. Ya, kayak saya bisik-bisik dari sini nih, saya bilang, tahu nggak? Saya ngomong apa tadi?
Allah tahu nggak? Nggak tahu. Padahal saya ngomong Pak Haji, itu juga padahal. Ya, kenapa? Karena manusia itu ya telinga untuk mendengarnya ada apanya? Ada batasnya. Ya, kenapa? Gendang. Oh iya gendang ya, nonton ini aja ya. Belum budak ya. Ya, tuh. Jadi Allah itu maha mendengar, ya, tuh. Al-qaul, ya, terhadap suatu al-qaul. Al-qaul ini artikan doa. Ya, suatu permohonan, suatu permintaan, ya, Allah pasti dengar, Pak. Ya, kita juga kalau doa Allah dengar enggak? Dengar. Ya, cuma banyak penghalangnya yang bikin Allah itu belum kasih. Allah udah dengar, Pak. Ya, jangan salah ketika doa kita enggak dikabul, Allah enggak dengar. Enggak, Allah dengar. Ya, kayak kita minta seorang anak minta duit sama orang tuanya, ada yang orang tua dikasih, ada yang kagak kan? Kira-kira tuh orang tua dengar enggak ketika anak minta duit? Ya, Allah dengar. Kita minta teriak dengar, ya, bisik-bisik juga dengar. Tapi Allah apa? Al-Alim. Allah Maha apa itu? Mengetahui. Kenapa? Karena sesuatu yang mungkin ketika kita minta Allah masih pending, Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sesuatu doa yang Allah pending. Ya, kita selalu berdoa minta kepada Allah. Yang paling kita minta apaan sih, Pak? Apa yang kita minta? Panjang umur dan duit banyak itu doang. Ya kan? Itu doa kita tuh Allah tahu. Bukhari pada doanya itu panjang umur duit banyak itu doang udah. Ya, yang lain sama. Ya, ya Allah pendekkanlah umur saya dan banyakin duit saya. Ada nggak? Nggak ada. Ya, Allah udah tahu. Tapi ketika kita doa minta duit banyak, kalau Allah langsung kasih, ini baru sekali kosong, Pak. Kosong nggak? Kosong pada kemana? Pada shopping, ya, jalan-jalan ke mall, ya, tuh duit banyak ngapain lagi? Kan gitu. Berarti Allah apa? Nggak tahu. Ya, maka ini pending dulu, tar aja dah. Ada waktunya, aneh kasih duit mente bang, bahasa gitu. Ya, sekarang jangan dulu dah. Lagian nanti kalau duit banyak lu buat apa sih? Ya, tuh. Kita duit banyak minta rezeki sama Allah, kadang kita salah niat kan? Minta rezeki biar kaya, ya, ya. Kita minta rezeki biar apa? Biar bisa sedekah, ya. Kita minta rezeki biar bisa membayar zakat, ya. Kalau kita nyari duit biar jadi orang kaya, kok lebih kaya begitu kan? Ya, tuh. Jokowi lebih kaya dari kita kan? Ya, kaya atau mereka? Kaya, nah kita ketinggalan sama mereka itu. Ya, makanya sekarang kita salah niat doa, kita salah doa minta rezeki yang banyak biar bisa sedekah sama orang, biar bisa bayar zakat, biar umat Islam gak ada yang miskin. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku melalui-Mu ya Allah, agar kami bisa membantu saudara-saudara kami yang miskin. Oh, coba dah, mulai ntar malam pasti dikasih dah. Ya, nah kita minta kaya doang nggak buat apa-apaan. Ya, itu minta duit yang banyak buat pergi haji nggak apa-apa. Ya, minta duit yang banyak buat bikin kontrakan ya Allah biar banyak, buat beli rumah, buat beli mobil. Ya bukan nggak boleh. Karena itu namanya salah niat. Kita minta sesuatu kepada Allah yang bikin kita lebih dekat sama Allah. Ya, kalau sedekah, zakat, bantu orang, Allah dengar nggak? Dengar banget. Ya, kita minta duit buat bikin kontrakan, Allah dengar? Belum tentu. Ya, bini kita teman duit kita banyak pintunya. Ya, banyak ATM kedua, orang-orang Allah belum tentu. Oh ya, jadi ya kita jangan ada sedikit pun seuzon kepada Allah terhadap doa sekecil apapun yang kita minta, kok belum tembus-tembus nih ya. Ya, ada orang kemarin waktu mengeluarkan ngajuin proposal, emang semua proposal tembus tuh? Belum tentu. Ya, ada orang yang Allah kasih hidayah, dia mau apa berkorban. Ya, banyak kali hidayah berkorban. Baik, ya. Bil fi'li terhadap suatu pekerjaan atau perbuatan yang kami lakukan berdua.
Ya, bukan hanya itu, Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini. Ya, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ya muslimain. Ya, dua orang yang selalu berpegang teguh. Ya, itu munqadina. Ya, munqadina itu berpegang teguh. Ya, yang memiliki kekuatan iman, maksudnya itu. Laka kepadamu ya Allah waj'al ya dan jadikanlah min dzurriyyatina ya dari keturunan kami ai auladana tuh yaitu anak-anak kami ya ummatan ya umat jamaah satu kelompok muslimatan lah yang berpegang teguh kepadamu juga ya Allah. Tuh. Ya, itu juga doa jangan sendiri-sendiri buat kita aja Pak. Doa buat keluarga kita, buat istri, buat anak, buat saudara-saudara kita. Ya, kita harus tahu Pak, ketika kita mendoakan apa yang kita doakan untuk saudara kita, Allah pasti ngasih kita juga. Ya, gitu. Kenapa? Allah udah nilai. Jadi yang makna istilah tuh ya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ini masuk ya artinya kita berbuat kebaikan doa buat saudara-saudara kita doain ya Allah pulang biar kaya Allah pasti bantu doain kita juga ya kekayaan yang kita minta itu Allah kasih juga buat kita ya gitu. Nah ini balasan namanya Allah kasih ya Allah juga tahu dia juga pengen kaya kan gimana nggak ngomong gitu aja Allah. Ya betul. Kita doain saudara kita. Kita yakin apa yang kita doakan buat saudara kita, pasti Allah juga apa ya? Berikan kepada kita. Ya, gitu. Makanya jangan coba-coba doain jelek ke orang. Maaf. Kita doain orang jelek berarti kita juga bakal dapat doa yang jelek tanpa tuh orang berdoa sama kita. Ya kenapa? Karena orang melakukan suatu yang kejahatan itu akan kembali kepada siapa? Ke kita juga. Ya, ya Allah berikanlah celaka kepada Bukhari. Ya, minta sama Allah doa yang jelek. Oh, minta celaka juga berarti. Rasanya gitu. Ya, itu. Kita tenang. Orang doain kita jelek, kalau kita jaga hak Allah, Allah jagain kita. Justru kejelekan itu kembali kepada siapa? Orang yang doain kita jelek tadi. Ya, jadi jangan takut, jangan kekhawatiran sedikit pun kepada siapa? Kepada Allah. Ya, itu. Baik. Wa min litab'i ya di sini ada kata atau kalimat min ya min ini maksudnya litab'id ya apa itu litab'id ya untuk menunjukkan sebagian ya sebagian kenapa karena kan di sini dijelaskan wa utiya bihi litaqaddumi qawlihi la yanalu ahdi zalimin. Ya, kenapa menggunakan kata atau kalimat min? Ya, dia dikatakan litaqaddumi qaul, ya, yaitu dengan ayat yang sebelumnya. Ya, yang sudah kita baca itu kan ada kata la yanalu ahdi zalimin. Ya, ini pada ayat yang sebelum kita baca itu artinya kebaikan yang Allah akan berikan itu tidak bakal Allah kasih kepada siapa? Orang-orang yang zalim. Ya, artinya meskipun itu ada umat Nabi Ibrahim, kan nggak semuanya umat Nabi Ibrahim itu mau ikut ajaran Nabi Ibrahim. Ya, nah buat orang-orang yang nggak mau ikut ajaran Nabi Ibrahim, ini tidak termasuk ke dalam kelompok yang dikatakan apa? Ummatan muslimatan lah. Ya, enggak termasuk ke dalam apa kategori yang didoain oleh Nabi Allah Ibrahim. Tuh, makanya menggunakan kata min litab'id. Ya, min ini menunjukkan ya bahwa ini adalah sebagian. Ya, arti sebagian ai man yumsik bima jaa bihi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, artinya orang-orang yang apa? Yang mau berpegang kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tadi sini katakan ya, la yanalu ahdiz zalimin. Ya, kebaikan yang engkau doa wahai Ibrahim dan Ismail ini enggak akan kena kepada siapa? Orang-orang yang zalim.
ya, baik zalim kepada dirinya sendiri ataupun dia zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. So, baik. Wa arina, ya, wa arina. Kalau ara di sini artinya dan perlihatkan kepada kami. Ya, karena di sini adalah domirnya nahnu. Ya, tuh, ya. Wa arina, tapi ditafsirkan oleh dua muallif pengarang kitab ini, Jalal Asyuyuti Jalal Mahali, kata beliau apa? Alimna maksudnya. Ya, dan ajarkanlah kepada kami manasikana, ya, tata cara ibadah haji kami. Lupa. Ya, Nabiullah Ibrahim berdoa, gimana ya Allah cara melaksanakan ibadah haji. Ya, syara'i ibadana, ya, itu syariat tentang ibadah haji yang kami lakukan. Ya, kalau kita kan memakai cara haji pakai cara Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi kita kan Muhammad. Ya, bukan Nabi itu Nabi Muhammad kita. Ya, makanya kan Allah bilang apa dalam hadis itu Nabi katakan, ya, apa Nabi hadis bilang tuh? Ya, kalau sholat kata Nabi kan sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, sholatlah kalian wahai umatku sebagaimana kalian lihat aku sholat. Ya, itu. Kalau haji sama, khuzu anni manasikakum, kata Nabi. Ya, ambillah dariku bagaimana cara-cara engkau melaksanakan ibadah haji. Ya, Nabi bilang haji harus wukuf, ya wukuf. Ya, Nabi bilang haji harus tawaf ibadah, ya tawaf. Ya, Nabi bilang orang haji itu harus apa? Sa'i. Ya sa'i. Ya, kalau wukuf doang tanpa sa'i sah enggak? Ya enggak sah. Kenapa? Karena tawaf sama sa'i merupakan rukun min arkanil hajj. Ya, rukun daripada rukun haji. Harus dikerjain tuh. Kenapa? Kita harus mengambil khudu'anni manasikakum, tata cara haji dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika itu belum ada tata caranya, makanya Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ibrahim meminta langsung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu juga doa apa? Minta ilmu langsung kepada Allah, ya. Minta. Ya. Meskipun kita bukan orang alim, tapi kita minta, ya Allah, Allahumma faqihni fid din. Boleh enggak? Boleh. Ya Allah, berikanlah aku kepahaman dalam ilmu agama. Ya, itu kan sama seperti doa yang dibaca Nabi untuk siapa? Abdullah bin Abbas. Ya, kan Nabi bilang doain kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikanlah kepahaman kepada dia. Siapa tuh dia? Ya, Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Ya, kepahaman dalam apa? Fiddin, dalam ilmu agama. Ya, kenapa enggak dibilang yufaqihu fil ulum, dalam ilmu? Karena yang menjadi parameter seseorang baik atau tidak, seseorang diberikan pemahaman dalam ilmu agama. Ya, hadis yang lebih tegas yang menggarisbawahi ini semua karena dibilang apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kan gitu. Ya, barang siapa yang ingin dikehendaki, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, dia bakal jadi orang baik. Allah apain? Yufaqihu fiddin. Orang itu diberikan kepahaman dalam ilmu agama. Ya, karena kan ilmu banyak. Ya, ada orang ahli matematika dibilang apa? Orang alim enggak? Alim. Al-alim fi al-hisab. Ya, ada orang alim dalam ilmu apa? Ya, biologi. Al-alim fi ulum al-biologi. Ya, cuma di kita ini kan ya, orang yang dipanggil alim identik as alim dalam ilmu apa? Agama. Ya, coba ya, kita garis bawah seperti itu. Baik, ya. Wa tub alaina, ya, dan terimalah taubat kami. Ya, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau adalah at-tawwab,
ya, zat yang maha penerima taubat, Ar-Rahim, dan juga zat yang maha apa? Penyayang. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Ya, makanya doa nggak dibaca doa Anta Tawwabur Rahman, enggak. Kenapa? Karena kalimat sifat Allah Rahman itu diberikan kepada semua makhluk. Ya, mau dia binatang, mau dia tumbuhan, mau dia orang kafir, mau dia orang muslim, Allah punya sifat Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Ya, kenapa? Orang kaya, kafir banyak tak? Banyak. Ya, penjahat kaya banyak. Banyak. Justru dikasih sama Allah kasih itu. Ya, udah kalau gitu bisa jadi orang jahat itu biar kaya, ya jangan juga. Ya, jangan. Kenapa? Allah punya sifat namanya Ar-Rahman, tapi Ar-Rahim ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya, itu. Makanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail doanya itu, ya. Lah kenapa Nabi Allah Ibrahim dan Ismail berdoa sa'alahu at-taubah? Ya, sa'ala di sini juga isim musanna. Artinya menunjukkan dua. Sa'ala, sa'alu. Sa'ala satu, sa'ala lamnya panjangin dua, sa'alu lamnya panjangin lagi ya. Kasih domah. Jadi waw berarti jamak. Ya, coba. Sa'alahu at-taubah, keduanya yaitu Nabi Ibrahim dan Ismail, ya, bermohon at-taubah, ya, agar diterima taubatnya. Ma'a ismatuhuma, ya, sedangkan kedua nih nabi kan apa? Maksum. Ya, nabi semua itu terpelihara Pak dari dosa. Ya, enggak ada yang namanya nabi itu punya dosa, ada enggak? Enggak ada. Ya, coba semua nabi dia nggak berdosa aja minta ampun kepada Allah. Kalau kita, ya, nabi bukan, malaikat bukan, berbuat salah, sering nggak kita minta ampun? Ya, tuh. Kenapa sampai seperti ini? Ma'a ismatihima, sedangkan dia itu adalah, ya, makhluk yang terjaga. Tujuannya apa? Tawadu'an, untuk menunjukkan kerendahan hatinya. Ya Pak, orang baik adalah orang yang mengaku salah. Ya, orang baik bukan orang yang nggak pernah mengaku salah. Ya, orang baik adalah orang yang banyak mengaku salah. Jangan diartikan orang tua nggak pernah salah sama dia, bukan. Ya, artinya salah sama Allah. Ya, kalau sama orang sih bisa kita takdir lah ibarat itu. Ya, kita ini dosa banyak sama Allah, Pak. Ya, dosa maksiat itu, kezaliman yang kita lakukan diri kita itu kan kaitannya kepada siapa? Pada Allah. Ya, itu. Nah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail nggak pernah, ya, dia melanggar, ya, perintah yang berat aja dikerjain. Coba Pak, nyembelih anak itu kan perintah berat gak? Berat banget itu Pak. Ya, nggak main-main tuh, anak disuruh sembelih. Ya, bukannya istrinya. Ya, kalau istri sembelih kan bisa nyari lagi, kalau orang gitu bilang begitu. Ya, kalau anak bisa dibeli nggak? Nggak bisa. Ya, tuh. Ini cobaan. Nabi Ibrahim sadar kalau ini adalah ujian dari Allah. Ya, tuh. Makanya, ya, kedua makhluk ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dia masih minta diterima taubatnya. Sedangkan keduanya sudah dijaga oleh Allah, artinya dia itu maksum, ya, maksudnya itu terjaga, ya. Wa ta'liman li dzurriyyatihima, dan juga sebagai apa? Pelajaran buat apa? Keturunan-keturunannya. Pak ya. Jadi buat keturunannya udah diajarin. Nanti kamu kalau salah, nggak salah, taubat sama Allah. Ya, Nabi Muhammad punya salah nggak sih Pak? Kagak ada Nabi Muhammad salahnya itu. Ya, tapi masih ditaubat nggak? Taubat istighfar sehari minimal 70 kali. Itu minimal. Ya kita. Ya, dosa kita banyak, istighfar mah malas. Ya, jangan yang jauh-jauh dah Pak.
Ya, ini kita kan di ayyamut tasyrik kan kita disunahkan untuk baca apa? Takbir. Sampai besok waktu asar habisnya tuh. Ya kan? Ini saya perhatiin masih banyak orang habis sholat nggak mau takbir jalan aja. Ya, kayaknya sibuk banget tuh orang. Ya, kayaknya ada urusan gitu, kayaknya bakal ketinggalan rezeki 100 miliar gitu. Ya, ya Allah berapa lama sih Pak kita takbir Pak? Ya, sebentar. Yakin urusan-urusan itu Allah udah tahu apa yang kita mau. Ya, gitu. Jangan sampai kita terpengaruh dengan apa? Tergiur dengan keduniaan. Wah, 1 menit kalau saya nggak datang hilang 1 miliar Ustaz. Jangan 1 menit Pak. Ya, pada kita datang dari siapa? Allah. Ya, sebentar takbir dulu sampai asar dulu, besok habis sudah. Ya, tuh. Padahal masih banyak orang jalan gitu, mau kemana gitu. Ya, sebentar aja. Kenapa? Karena orientasi manusia kebanyakan minta apa? Duit doang sama Allah. Ya, nggak minta doa, ya Allah khusyukkanlah sholat saya. Ya Allah peliharalah anak-anak saya agar mereka rajin sholat. Ya, jauhkanlah mereka dari kemaksiatan ya Allah. Kan kita jarang minta gitu. Panjang umur namanya minta duit. Ya, minta duit mah banyakkan korun duitnya begitu tuh. Baik. Rabbana wa ba'ats fihim. Ya. Ya Tuhan kami atau ya Allah, ya. Wa ba'ats fihim. Utuslah kepada mereka. Ya, tuh. Allah ya, apa namanya? Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa minta agar Allah mengutus kepada mereka ai ahlul baitin, ya, dari keluarga ahlul bait. Siapa ya Allah yang mereka minta? Rasulan minhum, ya, seorang rasul yang berasal dari mana? Dari mereka juga, ya, bukan orang lain. Kenapa? Karena yang tahu tentang kondisi dan keadaan orang itu yang ada di daerah itu. Pak, Bapak tinggal di RW berapa ini? RW 7. Ya. Ketua RW-nya dari Cimanggis. Mau enggak? Lah kagak. Ya, harus yang tahu warga sini dan domisili di mana? Di sini. Nah, tinggalnya di Kalibata. RW-nya dari Cimanggis. Ya, enggak sekalian dari Cijantung dari Bandung. Ya, kejauhan. Ya, itu. Jadi mereka itu mintanya seorang rasul dari kelompok dari kalangan mereka sendiri. Kenapa? Yang tahu tuh beliau nanti. Ya, nggak perlu capek-capek lagi nanti itu. Ya, tuh. Baik. Min anfusihim, dari ya, tuh kelompok mereka. Wa qad ajaballah, dan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa Nabi Ibrahim dan Ismail. Apa itu bukti dikabulnya? Bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dengan Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, enggak tanggung-tanggung diutus nabi paling akhir tapi yang paling mulia. Coba. Ya, ini kalau kita kaji dalam peringatan Maulid luar biasa ini. Nabi jarak Nabi Ibrahim aja kan dengan Nabi Muhammad berapa generasi itu, Pak? Ya, jauh gak? Jauh. Bukan ratusan tahun, ribuan tahun. Ya. Tapi yang dikabul Allah itu siapa? Nabi Muhammad. Bukti kalau Nabi Ibrahim dan Ismail doa itu, doanya dikabul dengan itunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, itu luar biasa. Ya. Yatlu alaihim ayatika, yang nantinya mereka itu akan melantunkan atau membaca ayat-ayat-Mu ya Allah berupa apa? Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an ini kan ya adalah bacaan. Ya, kalau bacaan berarti harus diapain, Pak? Sering dibaca, namanya bacaan. Ya, inti bacaan inti apaan dari salat? Ya, Fatihah. Harus dibaca Fatihah. Kenapa? Karena rukun kan begitu. Ya, itu. Nah, kalau Quran dijadiin jarang dibaca berarti bukan
bukan bacaan. Ya, orang Pak kalau namanya bacaan udah selesai biasanya diapain lagi? Diulang lagi itu bacaan. Enggak ada istilah bosan, aku bosan baca Quran lagi. Enggak ada. Ya, diulang tuh. Ya, tuh. Wa yu'allimuhumul kitab, ya, dan diajarkan juga kepada mereka Alkitab, yaitu kitab Al-Qur'an. Ya, tuh. Kan Nabi Ibrahim juga punya kitab suci namanya Suhuf Ibrahim. Ya, yang sering kita baca dalam surah apa tuh? Al-A'la, Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya kan surah Al-A'la itu kan? Ya. Tuh, ada kitab sucinya. Tapi kan zamannya udah beda. Ya, kalau umat Nabi Ibrahim ya kitabnya Suhuf Ibrahim. Ya, tapi ketika Nabi Muhammad nanti apa? Al-Qur'an yang menjadi apanya? Bacaannya, Al-Qur'an yang menjadi apanya? Pedomannya, Al-Qur'an yang menjadi pegangannya, dan Al-Qur'an yang menjadi apa? Way of life-nya itu. Gitu. Baik, wal hikmah, dan juga hikmah. Ya, apa maksud hikmah di sini? Aima fihi minal ahkam. Ya, tentang hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an tadi. Ya, bagaimana Allah mengajarkan kita untuk menjauhi perbuatan maksiat, bagaimana Allah mengajarkan kita untuk melakukan perbuatan baik sekecil apapun. Itu kan dalam Al-Qur'an ada enggak? Ada. Bagaimana hukum seorang yang membunuh saudaranya yang seagama? Ya, bagaimana seorang yang membantu orang lain yang seagama? Ya, bagaimana kita meminjamkan kepada orang lain yang orang lain belum mampu balikin yang kita kasih pinjaman? Ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Tuh, ya, kita ngasih pinjaman sama orang, Pak. Ini orang benar-benar belum mampu. Ya, Allah suruh apa? Jangan panaziratun ila maisarah, kata Al-Quran. Tunggu sampai dia mampu. Ya, kecuali kalau dia memang benar-benar udah kehabisan sama sekali tuh, atau dia meninggal. Ya, dalam kondisi memang apa? Tak mampu. Ya, tuh. Tapi kalau dia masih hidup, dia masih ada punya usaha sehat, udah fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai dia mampu, kata Allah. Itu kan di Quran ada. Ya, yang kita paksa, kita kolektor gitu, jangan, dosa itu. Ya, baik. Wa yuzakkihim, ya, dan ya disucikan mereka, yutahhiruhum minasyirik, ya, agar mereka bersih dari perbuatan syirik. Innaka antal aziz, sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha al-aziz. Apa itu al-aziz? Yang maha perkasa. Ya, tuh. Al-ghalib, maksudnya yang mampu mengalahkan siapapun. Ya Pak, pernah Allah ada yang ngalahin? Ya, Allah kalau buat ngalahin makhluk ini rendah banget. Ya, Abraha, ya, pasukan yang begitu besar pakai gajah, matinya apa? Wa arsala alaihim tayran. Ya, ontak lawannya burung, Pak. Logika kita bisa enggak tuh burung ngalahin onta? Gajah, maaf, bisa enggak? Kan binatang yang paling gede apa? Kok dikalahin sama burung? Lagi enggak sama, ya, enggak sampai. Ya, tuh, Raja Namrud, gagah tinggi besar. Tingginya aja sampai 83 meter. Kalahnya apa? Melalat. Ya, lalat kita pokoknya mati gitu. Ya. Artinya kalau Allah harus menghadapi mereka mah encer banget, gampang centil aja udah mental begitu gitu. Ya, tuh. Aziz, karena Allah punya sifat namanya Al-Aziz. Ya, maha perkasa. Ya, tuh. Fir'aun yang ngaku sebagai Tuhan, ya, kalahnya apa? Ya, laut tenggelam aja mampus. Ya, kalau di Tuhan ngapain? Panggil aja ikan hiu suruh nolongin dia kan begitu. Ya, kalahnya air doang, Pak. Ya, berpuasa ratusan tahun, cuma kalahnya apa? Ya Allah, manusia nggak ada apa-apanya udah pokoknya. Ya, lemah banget dah tuh. Ya, tuh. Al-Hakim, dan juga Allah itu maha bijaksana fi sunnahi, dalam segala apa? Ya, perbuatan dan ya pahalanya itu. Jadi
Allah bijaksana. Kalau itu orang melakukan kebaikan dibalas pahala. Kalau orang melakukan kejahatan dibalas apa? Dosa. Pak, pernah nggak Allah salah ngasih? Orang baik dikasih dosa, orang jahat dikasih pahala, ya? Nggak ada, Pak. Ya, ada orang baik, ya, berbalik jadi jahat. Yang ada pahala kebaikannya apa? Hilang. Ya, itu orang pailit kata Nabi itu nanti di akhirat itu. Ada orang yang paling miskin, paling susah kata Nabi itu bukan orang yang nggak punya harta, bukan yang punya jabatan, bukan yang punya pangkat, bukan. Ya, tuh. Siapa itu muflis? Itu namanya muflis, bangkrut. Ya, Nabi bilang atadruna manil muflis? Siapakah orang yang bangkrut? Ya. Sahabat menjawab, innal muflisa man laisa lahu dinaran wala dirhaman. Orang bangkrut adalah orang yang nggak punya dinar, nggak punya dirham, nggak punya harta lah. Ya, Nabi bilang bukan. Innal muflisa man ya'ti bi salat. Ya, dia datang pakai pahala salat kepada Allah, pahala zakat, pahala kurban, pahala ini, pahala puasa Senin Kamis, pahala puasa Arafah. Tapi apa? Lakin syatama hadza. Nyela orang lain. Wa akala mala hadza, makan harta orang lain. Tuh, ya. Itu kebaikan seabrek-abrek yang kita udah pikir rumput buat kita tuh, Pak. Apa tuh? Hilang semuanya tuh. Ya, kalau kita nyela orang, ngejek orang, kebaikan yang sudah dia lakukan dilimpahkan kepada siapa? Kepada orang yang dijelekin tadi. Itu orang amal baiknya udah habis, masih jelekin aja dah. Diapain? Dosa tuh orang yang dijelekin dikasih ke dia. Adil ya Allah. Jangan takut makanya sama Allah Pak kita. Ya, kita nggak membalas kezaliman orang bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita lemah, tapi kita yakin ada zat yang maha membantu pasti kita. Jangan bangga Pak ketika kita menzalimi orang lain nggak membalas kezaliman kita. Jangan bangga, oh siapa yang berani gue? Ya, ingat ada Allah. Ya, tuh Allah katakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Janganlah kamu mengira Allah itu apa? Lalai terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar kata Allah. Ya, tapi Allah tunda aja, biarin aja. Pasti suatu saat Allah bakal balas. Ya, nah Bapak sekalian, ya, tuh. Ya, begitu mulianya Allah, ya, begitu juga mulianya para nabi dan rasul. Yang mereka itu adalah makhluk yang mulia, tapi tidak menunjukkan kalau dia adalah makhluk yang paling mulia. Masih merendah di hadapan Allah. Enggak punya dosa, tapi masih mau minta ampun. Enggak punya salah, masih minta ampun sama Allah. Ya, itu. Padahal mereka sudah maksum ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ya. Wa may yarghabu an millati Ibrahim wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan. Cukup kita baca 3 ayat dulu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang mau tanya silakan.